Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan eh, hasil dari jawaban ujian yang telah diberikan, yang berjudul peran pendidikan dan kebutuhan negara terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Dan itu adalah hasil bukan hasil apa namanya data yang sudah kita pindahkan dari Excel ke Word sebelum kita menghitung di Fuse. Dan hasil persamaan data di Fuse ini hasil dari data yang sudah kita hitung di Fuse. Yang intinya hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Jadi, hutang berpengaruh positif, jadi sangat berpengaruh dengan pengangguran, terhadap pengangguran. Artinya semakin tinggi hutang, semakin tinggi pula pengangguran. Lanjut. Pendidikan tidak signifikan dalam model ini, namun menunjukkan arah negatif. Berarti terhadap pengangguran. Berarti sebenarnya pendidikan walaupun tidak signifikan, namun menunjukkan arah negatif, yaitu mengurangi pengangguran. Sesuai teori bahwa pendidikan berperan dalam menurunkan pengangguran. Lanjut. Setelah kita menghitung di Fuse, setelah kita menguji data di atas. Nah, benar-benar uji pertama adalah uji normalitas. Ini adalah hasil dari uji normalitas. Ketentuan dari uji normalitas adalah jika nilai probabilitas lebih dari 0,5 maka data terdistribusi normal. Dan terinterpretasi dari data di atas bahwasanya berdasarkan gambar di atas, ya, nilai probabilitasnya 0,43 nih di sini 0,43. Jadi yaitu lebih dari 0,05 maka data yang di atas tadi terdistribusi normal. Lanjut, yang kedua adalah uji multikolinearitas. Dan ini ada hasil uji multikolinearitas dari data di atas. Ketentuan dari uji multikolinearitas adalah jika nilai kolerasi kurang dari 0,90 maka tidak terjadi masalah multikolinearitas dan terinterpretasi berdasarkan tabel di atas. Ini nilai korelasi antara pendidikan dan hutang sebesar 0,88 ya. 0,88 itu kurang dari 0,90 maka tidak terjadi masalah masalah multikolinearitas hampir. Lanjut, yang terakhir adalah selanjutnya ini uji autokorelasi, bukan yang terakhir. Yang selanjutnya adalah uji autokorelasi. Ini adalah hasil dari uji autokorelasi dari data di atas. Dan uji autokorelasi itu ketentuan dari uji autokorelasi adalah jika nilai prob chi-square, yaitu yang observed square, yang ini chi-square, yang observed square, lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah autokorelasi dan terinterpretasi berdasarkan tabel di atas. Ini tabel di atas, di atas nilai prob chi-square yang observed square sebesar 0,46, yaitu lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Alhamdulillah tidak terjadi masalah lagi. Yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas dari data di atas. Ketentuan dari uji heteroskedastisitas adalah jika nilai prob chi-square yang observed square lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan terinterpretasi berdasarkan tabel di atas nilai prob chi-square yang ini, nilai prob chi-square yang observed square ya, yang observed square yang tengah nih 0,18 ya, maka tidak terjadi masalah, yaitu 0,8 itu lebih dari 0,5 maka hasilnya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kita. Kalau jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.